Hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kesempatan singkat ini izinkan saya menyampaikan satu hadis yang sangat penting yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya, dan rasanya kita harus tahu tentang kewajiban kita masing-masing sebagai seorang individu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal ibnu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya kira-kira kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggung jawab dengan pimpinannya. Maka seorang imam pemimpin adalah sebagai pengembala yang akan ditanya tentang pimpinannya. Dan seorang laki-laki atau suami adalah seorang pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, yang ia akan ditanya tentang hasil pimpinannya. Seorang pembantu, pelayan, asisten adalah pemimpin dalam menguasai harta benda tuannya, dan ia akan bertanggung jawab ditanya dari hal pimpinannya. Dan seorang anak adalah pengawas harta benda ayahnya, dan ia akan ditanya tentang pengawasannya. Maka kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang perhatiannya. Kira-kira hadis ini mengatur kita sebagai seorang hamba Allah bahwa kita hidup di dunia ini mempunyai tugas masing-masing. Utamanya seorang laki-laki. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, utamanya dalam proses menjalani setiap kehidupannya. Dia akan ditanya, dipertanggungjawabkan tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dipimpinnya, istrinya, anaknya, harta bendanya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian seorang wanita tugasnya adalah mengatur rumah tangganya. Bagaimana ketika di rumah dia akan memanage urusan rumah tangganya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua direncanakan oleh seorang wanita. Jadi baik buruknya keluarga itu pertama adalah tugas ayah sebagai seorang pemimpin utama. Kemudian ayahnya akan memberikan tugas masing-masing kepada istrinya, kepada anaknya. Bagaimana rumah tangganya itu akan berjalan dengan baik sehingga rumah tangganya itu bersifat sebagai tarbiyah di dalam rumahnya sendiri. Jadi jelas bahwa seorang lelaki itu pertanggungjawaban itu sangat berat. Makanya heran saya ketika orang berebut-rebut kekuasaan dalam lingkup negara, dalam lingkup wilayah, padahal tugas utamanya sangat berat, yaitu bagaimana membawa keluarganya sampai ke surga nanti. Hartanya akan dipertanggungjawabkan, dari mana dia mendapatkannya. Kemudian dia juga harus memastikan bahwa setiap keluarganya harus taat kepada Allah, menjauhkan syirik, sehingga nantinya di hadapan Allah seorang laki-laki itu akan ditanya secara detail bagaimana istrinya di rumah, bagaimana anaknya di rumah maupun nanti di lingkungannya atau di tempat dia bermain, dengan siapa dia bermain, dengan siapa dia bergaul. Maka seorang ayah harus bisa memastikan bahwa anaknya itu aman dalam bergaul. Kemudian istrinya juga harus bisa membantu dari tanggung jawab si suami tadi. Ketika suaminya pulang dan memberikan sedikit rezekinya, istrinya harus bisa memastikan dari mana dia mendapatkan harta itu, apakah itu subhat atau bahkan haram. Karena
sangat berpengaruh bagi seluruh keluarganya, utamanya bagi semangatnya dalam beribadah. Karena sedikit pun harta yang masuk ke dalam darah itu maka akan mempengaruhi dari ibadah-ibadah dari keluarganya itu sendiri. Kemudian ketika dalam lingkup keluarga itu baik, maka ada kewajiban keluarga yang lainnya maupun keluarga sekelilingnya untuk bisa mempengaruhi tetangga-tetangganya, sehingga keluarga kita dipastikan bisa menjadi contoh bagi tetangga-tetangganya, utamanya wilayahnya. Mudah-mudahan sampai ke lingkup yang lebih luas, bisa saudaranya, sanak familinya, dan menjadi suri teladan yang baik. Kira-kira itu saja sedikit hadis yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak sekalian. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa tanggung jawab seorang bapak itu sangat berat. Makanya dalam Al-Quran itu kita dituntut untuk selalu menuntut ilmu, karena tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa. Paling tidak kita bisa menjadi pemimpin dalam keluarganya, mengajari keluarga bagaimana bersifat hidup yang baik. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.